kita berangkat, apakah membawa awak atau membawa barang-barang kah juga? Barang-barang tuh kan kalau dibawa di igutnya kita. Ya, makanya itu barang-barang nang di sungai. Kan kalau buahnya lucu aja beliau nih. Sidin yang tukang lagi dulu lucu-lucu ya kalau apa sulap kita jangan dibongkar ya. Jangan, kawan pian tuh kawalah ditagurakan. Kawa ditagurakan. Tahu, kenal dan mau. Kada teman tapi mesra lah. Kada, itu TTM. Apalagi yang ada wadah duit, itu ATM. Mana tadi Anda kan Gimana aja biar bakal cimpung aktif di HIPMI, himpunan pengusaha muda juga kan. Pengusaha muda. Oke. Mbak itu ada lagi kah, Bang? Aktif di Pramuka. Siap. Tepuk Pramuka. Utuh Linik ini pembina pramuka juga sekalinya di sekolahan. Mawarung, oi kita mawarung, mawarung lawan kekawanan, mawarung, oi kita mawarung, langsung jaga warung poros. Hai. Bangsa kita, gih bang. Adang, Bang, kita ini mulai sudah, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu tadi dikat boleh ya. Apa yang tadi dikat? Mulai awal itu masukan. Kada mulai. Hai buahnya, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Dan pastinya podcast nang ditunggu-tunggu bobohan benua dunia bahkan semesta. Woi, tepuk tangan dulu dong. Luar angkasa masuk lah. Luar angkasa Masuk baik. Oh, guardian galaksi. Pokoknya kembali lagi pastinya lawan ulun host Utuh Linik ya. Nang kada pernah bosan-bosan bubuhan pian menyaksikan ulun. Nah, mun aku bosan, Bang. Buahnya. Tahu lah nih yang bepasin aku nih bosan jauh nih bosan. Nah, ini buahnya salah satu dedengkot. Tuhawan. Nah, berarti sudahlah. Pian tuha. Pada masih 17 sih ya lagi. Tapi pian nih Bang rasanya yang lagi rame di Pandiran orang. Ubur-ubur ikan lele. Kita podcast bareng Muhyiddin Onyeng Le. Ada gitu anak membalas apa anunya lah. Mencari bantunnya. Bang, iwak sapat iwak gabus saya lah, makin cepat makin bagus saya lah. Iya. Bang, apa nih menyonya Muhyiddin terlalu formal. Onyeng aja Muhyiddin kan dia kayak gawagub. Gubernur ini. Salah sudah kita. Jangan bersalaman lu tadi. Ini ada 4 nah. Boleh hijau 4 nih. Kada boleh. Itu kada apa-apa Bang. Itu memang gimmick kita di sini. Ini lagi menyamarnya. Warung memang ada kucing loh rancak. Amun sapi jadi sembelih aku jadi Nyatai. nyamar jadi kucing jadi dulu. Itu namanya Mace. Mace. Iya, Mace nama kucingnya Mace. Ya. Bang, ya Onyeng atau Bang Muhyiddin. Kayak apa kabar Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Pina basah mau kena hujan nggak tadi? Betim pungas di muka situ. Jadi buahnya ini luar biasa kita kedatangan Bang Muhyiddin Onyeng. Tepuk tangan dulu dong. Nih beliau ini hendak kita kenalkan secara brutal kah atau secara pelan-pelan aja dulu? Ini bahaya aja. Tinju Kang Juan ini model kayak bagian podcast anu Juan ini di sini nih, Bang. Juga modelnya lah. Diam-diam jebakan. Bang Muhyiddin, Bang Onyeng. Ya. Tadi pian nih ulun lihat pina aktif banget wah ini di sosial media. Nih ada kesibukan apa aja pian nih wah ini nih? Ya itu tadi Bang, karena ada kesibukan lalu aktif di sosial media edit, bolah lagu. Bang pian kan seniman Bang rasanya. Seniman. Seniman. Oh, berarti kesibukan apa Bang wah ini Bang? Banyak di rumah Bang. Bakawan lawan laptop aja ya. Bakawan lawan laptop. Ya. Berarti wah ini banyak di jualan tuh di kantor lah. Ibaratnya daripada di lapangan. Banyak di kantor. Karena laptop ini jadi kantornya ya lah. Yakin, pian semua mau yang ulun nyuruh ulun kacar. Itu kan salah satu bagian naninya. Jadi koordinasi berteleponan ya kalau amun di lapangan berteleponan ngalih di rumah dia di kantor dulu berteleponannya kan. Di lapangannya mbah itu. Nah, Bang, di usaha
usaha yang pian saat ini dirintis atau yang awal pernah pian rintis. Ini kayaknya ulun nih mulai tadi Bang ada tulisan kuantum. Kuantumnya mega kompor nih. Ini bujur-bujur pian kampunnya kompor kuantum. Bang, apa nih Bang yang usaha pian rintis nih? Ada PT Kuantum Inspirasi Indonesia. Ya, PT Kuantum Inspirasi Indonesia ini provider atau perusahaan yang bergerak di bidang outbound juga tuh. Oh, outbound. Nggih. Tapi kalau kami menyebutnya experiential learning. Experiential learning. Apa itu, Bang? Pembelajaran dari pengalaman. Pembelajaran dari pengalaman. Bang, usaha PT Kuantum pian nih, ini dirintis mulai kapan? Sejak kapan? Sebujurnya kalau legalitas hanya, tapi kalau yang masih awal-awal tuh dari tahun 2011 sudah mulai. 2011 sudah lahir Kuantum Inspirasi ini. Oke, cuman waktu itu lebih banyak ke kegiatan workshop, pendidikan. Jadi istilahnya memenuhi kekanakan sekolahan. Oh, berarti klien-klien pian lah dari kekanakan sampai orang tua kayak itu kah? Iya, mulainya TK bisa. TK juga. Sampai KI boleh. Ada KI kau ala bubukahan masih Bang. Kau aja begamot cilin bukahnya asal tapi beluncat aja. Tapi memang bergerak di bidang outbound tadi Bang lah. Outbound. Nah, jadi buahnya Bang Onyeng ini beliau sangat dikenal dengan Bang Onyeng Kuantum Inspirasi gitu Bang lah. Bahkan provider lah hitungannya bahasanya. Provider itu kalau di anunya juga perusahaannya. Nah, beliau ini Bang, ini apakah di wilayah Kalimantan Selatan aja kapin nih? Kalau ini nih sebujurnya memang base camp-nya kan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tapi bergeraknya ya seluruh Indonesia. Di Kiau orang ke Medan tulakan kita ke Medan. Lumpang lagi. Oh iya. Ada kalau Anda jadi kawa dibawai ya. Pemda sana kah? Pemda sana kah? Yang ada paling jauh Lombok paling jauh. Jogja pernah. Bandung. Luar biasa Bang lah. Itu kalau kita berangkat apakah membawa awak atau membawa barang-barang kah juga? Barang-barang itu kan kalau dibawa di igutnya kita. Makanya itu barang-barang nang di sungai. Kan kalau buahnya lucu aja beliau nih. Sidin yang tukang lagi dulu lucu-lucu ya kalau. Sulap kita jangan dibongkar ya. Jangan. Kawan pian tuh kawalah ditagurakan. Kawa ditagurakan. Bang, tadi bujuran ini berarti misalkan pian ke Lombok. Apakah pian bersama kawan-kawan trainer bahasanya tuh? Ya kalau bagiannya menyambatnya trainer, ada yang nyambat instruktur. Kalau kami nyambatnya fasilitator. Nah, itu berangkatnya tuh berarti satu tim itulah. Macam-macam tergantung jobnya. Oh, tergantung jobnya. Kalau misalkan full job, contoh kayak semalam ke Balikpapan. Jadi itu bawa tim, bawa peralatan, segala-galanya kita bawa mulai sini. Tapi kalau yang kayak jauh kayak ke Lombok apa segala macam, karena ini kita ada asosiasinya, jadi menelpon ke kawanan di sana aja. Oh, berarti tinggal callinganan aja. Jadi kita bawa awak aja lagi ke sana. Lawan kawan di sana minta siapkan ini sudah. Jadi sudah jalan. Lebih simpel. Oh, jadi ibaratnya tuh Bang lah kemana aja asal ada tadi asosiasinya. Nah, ini asosiasinya tuh ada nggak Bang? Ada ngagannya Asosiasi Experiential Learning Indonesia atau AILI. Oh, nah ujar haber pian sebagai tokoh yang berperan di AILI di Kalimantan Selatan. Dulu ketua AILI Kalsel. Oh, ketua AILI Kalsel. Luar biasa banyak. Tapi sudah berganti sudah. Generasi ada berikutnya. Ya, tapi wah ini jadi dewan. Di AILI itu kan ada dewan penasehat ada. Untuk yang di provinsi lah. Tapi kalau di pusat ada memang tim dewan pembina atau dewan penasehatnya ada. Oh, jadi buahnya nih Bang Onyeng nih bergelut dalam organisasi ini luar biasa, ada peranan yang sangat jabatan yang tinggi lah statanya kan Bang. Ya. Selain di AILI, pian di organisasi ini di mana aja? Biar berkecimpung aktif di HIPMI. Himpunan pengusaha muda juga kan. Pengusaha muda. Oke. Mbak itu ada lagi kah Bang? Aktif di Pramuka. Siap. Tepuk Pramuka.
Utuh Linik ini pembina pramuka juga, sekalinya di sekolahan. Aduh Bang, ulun ingat-ingat aja Bang. Tapi pian keluarga kah, keluarcap kah? Dulu awal-awal sempat di keluarga, pernah. Jadi istilahnya sebutannya untuk pengurus tuh andalan. Andalan, ya. Andalan di keluarga dulu waktu itu masih wartawan, jadi jabatannya di humas dulu. Oh berarti pian sempat juga di dunia wawancara. Iya. Banyak juga kisah. Banyak juga Bang lah wartawan Bang lah. Nah, itu kan kita gali pulang Bang aja Bang ya. Tujuan emang tukang tabuk ada tahu tuh Bang. Jadi bebuhannya Sidin ini jago dedang kota deh. Banyak keahlian Sidin. Tuhan benar sekali Ngusaha ya juga. Nah, tapi ulun sebelum memasuk ke situ kadang dulu. Ini kayak tadi pramuka. Berarti abang nih biasanya juga dalam rangkaian apa acara jambore. Nah jambore Bang, kalau pramuka Bang paling jauh yang pernah didatangi kemana? Terakhir jambore jadi bina damping di 2022 kemarin di Cibubur. Oh Jawa Barat. Cibubur Jakarta. Oh Cibubur, mana ulun tahunya di warung-warung nih Bang. Kawanan ulun di sini aman akan ulun si Musa juga. Pokoknya nyebut pagakannya Cibubur, Cipanci, Ciwajan. Cibubur. Bang Pin bujuran nggak nih Bang? Jangan sampai ulun mencek di Google Map. Bisa kan buka Google Map? Ada bisa. Di sekolahan aja sasat ya apa? Ulun buka Google jadi Yahoo. Oh berarti aktif benar juga Bang lah di pramuka. Selain pramuka Bang, adakah lagi organisasinya? Itu aja Bang ya tadi HIPMI, pramuka lawan Aili tadi kan. Kalau kita kembali Japian tadi soal pian nyambat wartawan. Wartawan media apa pian dulu tuh? Dulu di Radar Banjarmasin, Jawa Pos Group ya kan. Oh, di Radar Banjarmasin. Nggih, kenapa Bang di sini kita poros Kalimantan nih sahabat semua media. Dapat tagline hanyar pulang. Sahabat semua media. Oh di Radar Banjarmasin. Berapa tahun pengen jadi wartawan Bang dulu Bang? Kada lawas Bang sekitar 3 tahunan aja. Dari tahun 2 pertama masuk Radar gitu kada wartawan dulu. Dulu masuknya di bagian desain grafis. Jadi bagian kelelawar, bagian pegawai malam. Ya. Jadi buliknya jam 1, jam 2 Mbah Tuntung habis halaman 1 sudah mulai masuk cetak, hanya bulikan kami. Habis itu melihat kekawanan pindah kami jadi wartawan, lalu 4 ya jadi wartawan. Jadi wartawan juga. Luar biasa. Magang dulu kan 3 bulan. Hanya habis itu lolos. Lalu full di wartawan. Oke. Berarti Abang nih untuk background sendiri sekolah di mana Bang Ben dulu SD-nya Bang? Madrasah dulu. Madrasah Ibtidaiyah. Ya Ibtidaiyah. Ada lagi sekolahannya ini. Hah? Berganti sudah. Dulu swasta kan. Ya. Wah ini jadi negeri sudah. Ngagannya berganti juga sudah. Dulu kan Miss. Ya Miss. Wah ini Min. Oh ya, bujur dulu. Plus. Dulu nambahin Bang yang gitu lembaga Bang. Min mana Ben dulu? Dulu ngagannya Baitur Rahman Banjarmasin. Baitur Rahman Banjarmasin. Wah ini ngagannya semalam ada melihati, ngagannya kebun bunga pulang ngagannya. Berubah pulang. Kebun bunga. Jadi Min berarti di kebun bunga Paltijan toh kah? Kada kalau kelurahannya sebujurnya Kakang Mekar. Makanya bingung juga kenapa jadi masuk kebun bunga ngagan anunya tuh. Bang, ngaman masalah nang itu kada usah benar kita juga bahas. Jadi tadi Google Map. Iya. SMP di Banjar, SMP 3. SMP 3 siap senior. SMP 3 tahun berapa, Bian? Ayo. Lulusan 93. Minum. Nah, ngomong-ngomong masalah minum, Bu Anjay. Kita kali ini kan ada sponsor nih, Barian Sidin juga. Aku anak yang segar-segar es nih, Bang lah. Nggih. Bisa lah minum es. Bisa dong. Jangan masuk nang ini nih lah. Ini dicocok nang yang lah. Kada. Dirabit aja. Dirabit aja. Bang. Ya. Tadi kita sambil Bang Pian udah saya ampun Pian seorang. Tekanan Pian masalah. Bang, ulun bertakon, SMP kelas tahun berapa Pian? SMP 3 tuh. Lulus 93. 93 nggak Bang? Oke. Siap senior. Tuhan sekalinya salah. 93 ulun masih lah. Masih 4 tahun. 93. Masya Allah.
Masih ingat guru-guru yang pian ada di SMP itu lah? Masih, beberapa masih ingat. Heeh. Kebelujukan kami ini angkatan lulusan 93 tuh ada di grup sampai wah ini masih akrab kami. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Apa nama grupnya Bang? Boleh kita spill? Alumni SMP 393. Alumni SMP 393 ya. Jadi kisahnya wah ini sudah sedih-sedih, kada kayak dulu lagi kisahnya. Kisah kawan garing, kisah kawan meninggal, bisi anak ya paling yang itu yang kisah Tina yang mana ya lah. Tapi banyak kisah kawan meninggal Bang sudah nih. Nah 93 nih sudah Bang. Bacucu sudah ya Bacucu sudah. Tapi SMA-nya Bang? Sama SMA 3 juga di Banjar juga. Oh lain mana pada sini lagi. Ada bisi ading enggak ini ya masalahnya. Jadi mungkin babuhan nang menonton nih Bang lah. Ada nang alumni SMA 3 tahun berapa tadi? Lulus 96. 96 itu SMA Bang favorit dulu SMA 3 tuh. Ada kawannya dulu di Higa. Bur Anwar. SMA bugak-bugak ya. SMA Bur Anwar. SMA Bur Anwar kan? Iya Bur Anwar. Ada yang di belakang tuh lah ada SMA itu SMA PGRI 4. Ya PGRI 4. Tapi 4. Kalau Bihigaan Bana lawan SMA Bur Anwar tadi. Ya, lawan diganya lagi SMP 7. SMP 7. SMP 7 tuh di muka. Nah, lu tadi mah itihiwan aja. Jangan dah hendak anu. Hafal ulun Bang Jalan ulun. Ulun di Manggis sekolah. Ada di Manggis tuh. Bang ada sebang, Bang. Bang. Di Manggis tuh SMA Muhammadiyah. Ya. Jadi banyak Muhammadiyah 2 SMA dulu. Bang. Ya. SMA 3. Ulun yakin pian masih ingat guru bahasa Indonesianya. Siapa Bang waktu itu? Pak Sopian. Nah, bujur di sini masih ingat. Ini anak kesayangan masanya di sekolahan. Si Din tuh Bang pernah juga ketemu ulun. Pak Marwani almarhum. Pak Marwani. Nah. Mantap ya. Pak Sopian tuh pakai kendaraan apa? Ulun enggak ingat Pak Marwani, ulun nang mantarakan dulu arwah sawat. Si pakai Vespa dulu. Nah, nih kalau kuliah kan SD, SMP, SMA sudah. Kuliahnya Bang? Kuliah nih kada ada yang tuntungnya banyak mana wadah kuliah. Anak yang mana nah? Bujur-bujur Bang. Dulu sempat di pelayaran. Ngagannya bujuran dulu. Pelayaran. AMNUS dulu Akademi Maritim Nusantara. Oh ada Bang lah di Banjar Bang lah. Banjar ada. Itu cuman, tahun? Ada inget tahunnya nah. Cuman ya itu ya kekawanan salah jurusan kami. Jadi karena ngagannya pelayaran lo. Jadi dikira dulu jadi pelaut nih kisahnya. Bajunya bagus, berpangkat-pangkat juga. Oh, berarti sekolahnya di mana? Di Banjar. Ada endakannya teh? Waktu itu di Kuripan masih. Kuripan. Wah ini pindah ke Gatot sudah. Oh pindah ke Gatot. Oh iya. Pas di Higalia tuh nah. Inggih. Nyambat naik pian nih. Jadi dahulu itu dikira pelayarannya ini begawi di kapal awalnya gitu. Ya. Sekalinya jurusannya itu ke tata laksana ke Sahabandaran atau ke pelabuhan. Oh. Jadi kami jadi juragan klotok nih kita. Di pelabuhan lama situ lah ya. Jadi mungkin beban Genji ini Bang lah kada tahu pelabuhan lama itu di mana. Kada tahu pelabuhan lama. Pelabuhan Matapura Lama ya lah. Pelabuhan Matapura Lama, pelabuhan Trisakti bisa kada tahu bisa. Oh tahu banyak Bang Lawan Kalimutu tahu lawan Kalimutu. Lawan kapal Kalimutu, kapal Sirimau. Iya, lawan Serayu. Serayu nom paling cepat 8 jam jan bahari. Kami naik itu sawat lah Bang. Naik Serayu mulai Surabaya, tahu lah lagu diputar videonya. Kadang itu waktu kuliah. Kada kuliah kada, maksudnya berjalanan aja waktu itu. Berjalanan. Buliknya pakai Serayu tuh dari Surabaya. 8 jam bujur lah Bang. Udah bujur, bisukan tulak sore sampai. Cuman kami diputarkan video Titanic. Di filmnya, di anunya di kapalnya. Protes kami sekapalan. Nyata trauma. Kami ini kita di kapal. Kenapa film ini diputarkan? Hendak nangka ini aja kami tapi laju banget. Bang, adang dulu. Itu digantinya lo entah lah film apa digantinya. Tom dan Jerry. Aduh pulang. Sampai hafal kami apa? 7 kali dah putarannya. 8 jam. 8 jam di kapal Bang, itu dia ditonton. Sarayu tuh ujar juga Bang ulun bar itu kapal tuh peri Tambat aja. Peri Kota Baru. Tangkalasa tuh. Bang. Lah Bang. Ombak buyang lah. Waktu itu pasnya kena kada tabi ombak waktu itu ya. Tapi pas kami tuh duduk di belakang Bang. Melihatnya sampai dibuka lawang belakang tuh melihatnya kayak apa
Jaga bagiannya di muka tuh mau kayak terbang tuh anunya aja kapalnya. Kadang melihat kami di dalam ya kalau kecuali kunjung keluar enak melihat. Kan kada boleh lo bang, mau lagi ombak gonol kan keluar lo. Hendak makan bakso kada kawa. Siapa berjualan di tengah? Mulut jauh orang sedih. Bang, jaka minum nih apa kan? Ini minum nah. Ini spesial. Ini, harus juga bang lah gelas kuantum juga. Di sini banyak hilang tagus bilang ada dicap-capin kayak ini. Di muka nih bang yang dulu melelek bedahulu biasanya. Masih ada aman bang. Amler masih ada dulu aman. Nah, yang lah mengaku sudahnya ya. Aman ya. Jadi buatnya amun Bang Onyeng nih beracaraan atau aku disuruh Sidin host nih, MC akan acara Sidin, pasti ada yang kau bawa bulik. Selawa gue kan dibelikan lah sudah. Sudah. Ada yang di Loksadok ya apa nih? Mau hopmi nah. Jadi banyak kisah jualan beliau nih. Bang, setelah pelayaran, bujuran pian lulus kah kayak Kada akan sampai lulus. Jadi kuliah mana pulang? Stop itu mundur. Sempat setahun 2 semester sempat. Terminal kah apakah? Kada terminal lalu. Ya kada berpelabuhan waktu itu belum lagi. Maksudnya tuh pakom lalu. Stop ampih. Habis itu tapi sebelumnya itu Mbah lulus SMA tuh sempat mendaftar di Jogja dulu, di Amik Jogja. Keliling pian lah. Sekolah. Kehendak. Jadi waktu itu pas SMA itu dapat kayak apa? Beasiswa. Penghargaan ke Jakarta gitu nah untuk pelajar teladan kan. Pian nih. Karena sombong pulang dia pada pelajar teladan. Iya ke Jogja deh. Jadi dari Jakarta itu sebujurnya itu harusnya pesertanya ini yang naik ke kelas 3. Waktu itu sudah lulus. Tapi karena waktu itu pakai karya tulis. Lomba karya tulis kayak itu nah. Pas menang juara 1 di Kalsel kan. Jadi disuruh mewakili Kalsel. Sekalinya yang diterima di Jakarta itu yang naik kelas 3. Sementara waktu itu sudah lulus. Iya. Maka baju sudah bercoret-coret, sudah habis sudah nih. Astaga. Dipaksa minjam lawan ading. Akhirnya tulak juga. Tulak juga ke Jakarta. Jadi bulik itu karena waktu itu posisi Jakarta kalau bisa minta ke bulik nih ke Jogja kayak itu nah. Tiketnya kada ke Banjar dulu. Tiketnya ada Banjar. Jadi ke Jogja. Ke Jogja berjalanan sampai melihat kampus di sana kan. Kebetulan kakak ada kuliah di sana juga. Jadi melihat itu. Lalu mendaftar di Amikom Jogja. Amikom Jogja. Jadi mendaftar ada iklannya rancak tulnya tuh. Ngagannya tuh tekleknya tuh kuliahnya orang berdasi aja. Waduh, mantap. Dan itu komputer waktu itu kan. Ya, berdasi juga. Berdasi juga. Nah, tapi belum sempat masuk itu. Ya. Jadi sudah hendakan beganai di Jogja sudah mencari kos apa segala macam gitu kan. Sekalinya aja gua mama bulik aja ke Banjar aja. Bulik aja ke Banjar. Jadi orang masukkan kuliah kada masuk kuliah nih. Kada pulang ke situ leh. Kada lagi di Jogja. Tapi pangkal ada bayar lah biar. Sempat uang aja masuk masuk pendaftaran. Pendaftaran aja. Sudah. Bulik ke Banjar jadi waktu itu di Banjar ada ngagannya Amikom juga. Amikom. Aku yang di Pengapuran kah? Jalan Antasari. Jalan Jati. Iya. Mendaftar pulang di situ. Masuk tapi waktu itu kan masih ruko kalau anunya. Ya. Kampusnya nih. Iya di Pengapuran mau kasih tuh. Sempat 2 kali masuk kah? Rasa kada cocok. Keluar pulang. Pembusanan nang itulah barangnya. Kada sakit banget. Berarti itu sudah ampih pulang dia nih. Amikom nih. Tapi sambil begawi pas di higa Amikom tuh ada percetakan halus dulu. Nya mencari orang bisa komputer gitu ya. Iya. Empat begawi di situ. Cuman ngagannya hendak belajar nih lah. Jadi gagal di Amikom. Di Banjar tuh ada ngagannya dulu apa yuk? Aduh kadingat nah. Lain Presiden College pengagannya tuh apa yuk? Apa bimbel kah? Kursusan. Yang pagak rumah sakit Ulin tuh nah. Ganesha. Lain. Kadingat ngagannya nah. Di situ EF. Lain EF. Jadi ada kursus komputer di situ. 4 kursus setahun. Di pelatihan tadi? Mengambil programmer. Dikira programmer ini harap banget ya kalau. Iya, nang kayak orang-orang sekalinya yang belajari bahasa komputer basic dulu waktu itu awal basic. Apa yang digawi? Bulah lagu.
Bola lagu pakai isi pakai anunya tuh tambah sakit kepala. Seorang belajar kan desain. Desain grafis waktu itu kan. Cuman ngagannya waktu itu belum desain grafis lagi bagiannya nyambat masih layout gitu ya. Ya. Jadi kuliahnya apa yang kursus tahun tadi modal sambil lalu aja belajarnya jadinya kan tapi terlalu anu mana sampai tuntung lulus juga Pang dapat aja Pang anu. Dapat aja nih Bang. Sertifikat tapi sertifikatnya kada anu kan ngagannya apa? Berarti pelatihan pian teu sia-sia hitungannya lah. Kada juga Pang sia-sia. Ada aja dah. Wah ini anu aja lah. Wah ini pas zaman yang AI wah ini tahu aja mau umpati lah. Woi kawa, ulun lihat pian kan gambar profil pena AI juga. Nah, ini jangan-jangan karena bola video komponen. Ada nih sudah belum tuntung ya salah program tadi. Nah, iya. Kita cari kita berdua bergambar lah. Kompo bisa. Aku jadikan dengan harimau kah kucing kah? Bisa ulun biasanya Bang anu tim pakul. Sakit banget tim pakul tuh. Akhirnya setelah tadi kuliah. Berapa bulan kuliahnya tadi yuk? Masih banyak lagi nih belum anu. Kekuliahan mana pulang? Mbah itu anu saking anu handak bana pulang bisi anu nih. Masuk di UT. Universitas Terbuka. Sultan Adam kah? Waktu itu belum di Sultan Adam lagi masih di Unlam masih anunya. Oh iya. Masih di Unlam. Jadi melihati jurusannya apa yang pina cocok. Mambil Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen pembangunan. Berat-berat pian nih kuliah. Sempat ujian sekali. Alhamdulillah Pang. Kada ada B nilai. Apa? C udah ada juan nilai. Wih hebat pian. Berapa? Tuh alahan gua ada digawing itu. Kada diisinya. Kada paham hitungan kancing. A B C final itu pian Bang lah. Nah anak PRT lewat. Anu lah. Dasar itu orangnya. Kawa kenal potnya disuruh silent lah. Itu kada kawai. Buahnya. Minuman buahnya. Ini buah nih, gang muka juga. Oh, jangan-jangan anak buahnya Pak RT ini. Lain, menang ini nih, Bang. Kalam berkataan lah. Kalam tuh kada Pak. Kalam buai. Penyupan Bukan kayak penyupan lah. Tapi kesaruan orang lancak. Yang ada undangan tuh lah. Iya, datang. Jangan. Menyerawin tuh kan. Iya, menyerawin aja. Bang, jangan ditarsakan, Bang. Lo tahu pikiran pin apa? Pasti ada nang anononya sih, Den. Bang, sok kuliah nih. Banyak salahnya. Ada sampai wah ini masih terakhir di Uniska. Ini kuliah pulang. S1. Bang, hadang anak pian rasanya sudah lulus malam. Hanya sidang. Oh, sidang ya. Lulus sidang sudah. Jadi buahnya anak Kak Onyeng nih atau Bang Onyeng nih luar biasa. Tak turun jiwa kreatifnya. Wah, ini jadi apa, Bang? Bubuhan konten kreator. Kemudian bubuhan fotografer, videografer, sinematografi. Nah, keren-keren. Pokoknya hasilnya bisa dilihat di Instagramnya. Apa Bang? Yang mana nih? Instagramnya mana? Anak pian nih. Kuantum kan di Instagram Kuantum. Di Instagram Kuantum ada. Di Instagram ada yang lu ngagannya apa nih? Iya, bagiannya nih kadinget aku. Alih benar abah besi anak nang anu nih. Anak nang kreatif nih. Bang, sambil pian mencari. Ulun hendak betakon. Pian tuh dari usaha pian yang outbound nih. Kenapa jadi outbound nih yang paling pian dalami benar? Dahulu kan sebelumnya percetakan, awalnya percetakan. Awal usahanya. Awal usaha percetakan karena dahulu memang basicnya sempat begawi di percetakan kan. Iya, yang tadi. Nah, itu begawi di media kan di radar gitu kan. Nah, itu transisinya percetakan juga. Waktu itu awal-awalnya ingat banget pas pertama kali pemilu yang langsung 2002 kah 2004 katanya. Oh iya waktu itulah. Nah, jadi pemilu langsung lah itu kebutuhan orang untuk mengolah baju kaos yang bergambar langsung. Habis itu pin macam-macam stiker apa segala macam tuh tinggi kan karena untuk promosi pemilu kan awal-awal. Nah kebelujuran karena begawi di media, akses internetnya kan lebih cepat kayak itu. Nah, banyak melihat ternyata ada alat-alat yang kalau dahulu kan sablon manual, waktu masih di Banjar itu cetak manual. Sekalinya ada yang kawa lakas pakai digital, bagiannya nyambatnya sudah digital waktu itu. Padahal secara kan digital 100% juga Bang. Nah itu lalu ada dapat mesin cetak kaos dulu, yang kawa baju kaos yang muha kita ditampilkan. Nah jadi customer pertamanya dulu yang kawa jalan itu Bang Dewa Pahuluan. Oh Om Dewa.
Om Dewa, Sidin atau waktu itu kan Bapak Fitri Jam-Jam. Fitri Jam-Jam. Sidin waktu itu kan ketua MGR kan, remaja MGR. Jadi ya Sidin nyeng kawakah muhaku dipasangkan di baju kaos. Bisa bang tapi ulun ini kada berduit, hanya nungka mesinnya. Berapa ikan perlu duit ya Sidin? Ini sejarahnya teh, kisahnya teh. Jadi waktu itu harga mesinnya itu paketnya 15 juta. Masya Allah, pas zaman itu bang lah. Zaman 2000 tahun 2002 15 juta tuh gonol dulu kan. Gonol itu. Menuka Vespa kau berapa buah? Walah bener-bener Vespa, bedakan kau berapa pintu. Jadi anu bang gitu kan. Berapa kan baju kaos tuh jadi harganya. Anu nakunya harga kaos polos tuh berapa dulu kan biasanya kan. Anu 30.000 bang sebuting. Emang sudah sablon lah jadi sudah sablon bang gitu kan. Karena murah aja anu hitung waktu itu kayak itu nah. Anu jadi amun 30.000 aja Sidin, amun 1.000 berarti 30 juta lah aja Sidin. Oh iya, banyak banget. Nah, ku DP 15 juta lu aja Sidin. Kawan nuka mesin akhirnya. Iya. Soal nuka bajunya tuh begamatan pulang kayak itu nah. Tuntung akan gawian kan, bayar Sidin. Alhamdulillah bisi mesin gawian tuntung. Nah itu mulai lalu bulah buka usaha percetakan dulu. Berarti advertising lah bang bahasanya tuh. Kelompoknya tuh masih kelompok advertising bang. Oh, berarti dari awal permintaan akhirnya sebuah jalan terbuka usaha. Lalu mulai bergamat itu kan macamnya banyak akhirnya. Ada sablon gelas, pin, stiker. Itu termasuk spanduk kan. Nah waktu itu di Banjar spanduk tuh masih Budinion masih yang ada di mesin yang mau menerima nih. Yang kayak itu tuh digital printing teh. Orang nyamannya digital printing kan. Budinion lawan Advis Media dulu dua aja bang lah. Dulu di Banjar. Jadi mencetaknya ke situ. Karena kan bisa mendesain ya kalau desain dulu cetak ke sana. Jadi dapat harga waktu itu masih di 60.000 semeternya. Waktu itu tapi kawan menjual 85.000 sampai 100.000 itu masih kawan menjual. Wah ini yang di sana Selawian aja lagi. Beturunnya. Jadi itu sudah Begawi itu sampai tahun 2005 2006 mulai pemilu pilkada pulang kan mulai kami nih orderan sudah sekalinya di Surabaya nih sudah dapat 25.000 semeter. Ada sudah. Ada yang 25, ada yang 20.000 tergantung berapa jumlahnya kita Jadi waktu itu mencetak mengirim ke Surabaya. Desainnya cetakannya Begawi di Surabaya. Jadi dengan ongkos kirim tuh masih dapat berujung lah kita kayak bojor. Jadi waktu itu sempat Begawi itu sampai tertinggal pesawat apa segala macam kena mengambil ke Surabaya langsung itu nah. Jadi lawas-kelawasan kepikiran juga kayak apa supaya bisi mesin seorang itu kan. Bujur. Mencek harganya lawan kawan di Surabaya. Ada nih anak menjual ya second ya. Pada masa itu Bang Nan. Second 2006 akhir ingat benar aku. Awal luar. Berapa aja aku secondnya 150 ya. Sudah sampai di Banjar gitu ya. Juta Bang. 150 juta. Ada berduit aku waktu itu masih kan. Iya iyalah 150 juta Bang tahun itu. Itu manu kan ke bank kan. Apa sekolah. Sekolah sekolah dulu sertifikat rumah kan buahnya kan paham ya soal sekolah di bawah dapat muka mesin tuh datang 2006 akhir itu datang jadi istilahnya orang lokal pertama di Kalsel lah yang bisi mesin itu waktu itu alatnya tuh jadi kebetulan karena bergana di Banjarbaru ya kalau jadi di Ngarani usaha pertama tuh Banjarbaru Digital Printing kan Banjarbaru Digital Printing nah jadi buahnya digital printing yang pertama di Banjarbaru lah Bang lah, itu bahasanya Bang lah. Pertama Banjarbaru. Bang Onyeng ini salah satu yang mengawali ya lo Bang. Dan pernah juga mendengar Banjarbaru Digital Printing nih. Cuman kan yang namanya ulun banyak bakawan lawan Banjarbaru dalam lensa juga kan. Kawan dua itu. Kawan pian itu juga ya. Makanya dalam lensa aja begana tuh. Makanya dalam lensa aja. Ini kan kesadakan Bang Adul. Bukan kesadakan pulang Bang Adul nih mau kemana? Jadi tamu Sidin nah. Nah, jadi banyak Bang Adul, Kak Onyeng ini adalah putra karena putra ya laki-lakian. Masa putri ya. Putra-putra kreatif dan para pemuda kreatif yang ada di Banjarbaru pada masanya. Ibu Buan Sidin ini ada pelopor juga kadang. Ya lo Bang. Karena aku pernah ikut lawan Abang Onyeng di Bangkit Foundation kalau nggak salah.
Oh, itu kekawanan Bang lah waktu 2021 lah. 2021 masalah banjir dulu. Bantuan banjir. Nah, mudah-mudahan kada ada lagi banjir nang kayak itu Bang lah. Amin. Kita apa kita uyuh begini, uyuh juga kasihan ya Allah. Lawan apa yo kayak Pak Marista diri lah bahasanya pulang juga kayak itu nama lihat keadaan dang sanak kita, kula-kula kita nang di hulu tuh. Kita genang di sini kena dampaknya juga, ada juga karena banjir juga semalam tuh. Bang, nih kembali kita ke pembahasan yang ada tadi. Awal berarti abang lah merintis usaha itu dari yang namanya niat lawan keberanian lah bahasanya ya lo Bang. Wani melangkah, wani mengambil sebuah komitmen lah ya Allah Bang. Jogang tuh nekat bahasa bahagi, nekat. Bujur Bang ya, usaha tuh harus nekat. Bang, nih ibaratnya tuh untuk saat ini bergeser lah berarti usaha pian ini timbul ke outbound gitu kah? Sebenarnya jadi di tahun 2011 itu kelanjutannya nih agak goyang nih perusahaan kan. Ada dangdut pin karena ngagannya kan ada yang melajari ya jadi belajar sorangan dia apa memanajemen nih perusahaan, mengelola karyawan apa segala macam. Terakhir itu karyawan 38 ikung. Masya Allah banyaknya Bang. Banyak dulu. Sampai jadi kuitan mengawinakan karyawan. Mengawinakan karyawan waktu itu lah. Saking anunya. Jadi itu kan ada yang melajari tuh. Belajar seorang aja akhirnya. Anak kan gonolnya halus-halus masih kan. Ibaratnya tuh S1 aja belum. Kawaunya kalau kan menggawiakan S1 Bang lah. Goyang lalu Jogang tuh ini stres lah. Bukan stres bana apa maksudnya pusing lah kita mau ke sana gitu lah. Ada anu lah ya orang tuh ujian. Nah ujian jadi agak anu sedikit. Lalu Banjar Baru Digital Printing itu kan ada bisi toko dulu. Tutup tokonya. Boleh di-spill tempatnya Bang? Di Loktabat. Loktabat Bang lah. Pokoknya dulu ciri khasnya neon boxnya miring. Sampai ditakuni bagian BP2T dulu. Kenapa jadi miring? Ulun kan mencari supaya ada ciri khas yang mana karena kan kalau kita menyambat di pagak mana wadah hikam ya. Di pagak kampus A aja. Ini kampus ini terjauh. Rumah sakit makin jauh rumah sakit, jembatan terjauh, jembatan kembar itu kan. Kembar lah. Lalu bulah seorang billboard yang miring, neon box tuh. Jadi bila orang menakun mana itu yang neon box yang miring itu aja. Jadi jadi panduan orang waktu itu. Karena kan ada Google Map lagi waktu itu kan. Jadi sengaja bulah juga cirinya juga memang diciri. Cuman ditanggung bagian BP2T mundurkan sedikit ya terlalu ke tengah jalan. Nah itu pulang sudah miring kayak anak gugur pulang dikira orang. Anak tengah jalan pagak pinggir bana sudah jadi dimundurkan sedikit waktu itu kan. Harus kita disiplin ya Allah. Sudah itu jadi mbak tutup itu ada kawan manui hipnoterapi dulu belajar hipnoterapi. Jadi kawan nih manui ada kegiatan workshopnya jadi Bogor gitu nah. Umpatai itu selama 7 hari di Bogor itu alhamdulillah stabil sudah mulai dari kegiatan itu kan pas kena kebelujuan ulun ketujuh di pendidikan gitu kan ya kayak di pramuka apa segala macam gitu penasaran dengan ilmu hipnoterapi itu kan dari yang sidin tuh Pak Adi Wigunawan itu akhirnya ulun umpat pulang workshop yang berbayar yang bisa memang belajar kayak apa. Kalau pian kan hipnotis ya lah. Kayak Kim Morris Bang ini utuh linik. Utuh linik Bang. Lain lah. Nah, utuh linik ini sulap lah. Sulap hipnotis. Kim Morris itu sulap hipnotis bobinian. Oke, Bang yang tadi Bang yang di jadi Jawa Barat tadi. Jadi akhirnya belajar. Dibongkarnya kok. Paham situ kan bahwa ternyata ada hipnotis. Ada hipnoterapi. Ilmu terapi bujar. Belajar sampai ke instruktur waktu itu di IBH ngagannya Indonesia buat hipnoterapi gitu kan. Aku Pak Ian Yurindra tuh instrukturnya. Ya, trainernya. Jadi kekawanan di Banjar nih Pak Subahan, Pak Suyanto, Direktur Jam Kerida kan. Doang beton senior lo. Bu Joyce, TK Joyce itu kekawanannya dulu. Jadi waktu itu belajar hipnoterapi kan, termasuk sedikit-sedikit belajar NLP gitu nah. Ya, NLP. Sudah akhirnya dari situ tuh karena workshop nih ke sekolahan-sekolahan apa segala macam. Lalu kawan ini menang lagi, kan kalau outbound bisa jual aja. Nah, jadi belum jual waktu itu belum tahu jual. Di mana Bang? Di Banjar aja. Iya. Gas Bang mau kita coba aja. Berarti belajar orang pulang pian teh. Kada pemulaan tuh gawi seorang aja. Gawi seorang juga. Melihat di buku pramuka ya dulu
Mana iya, permainan anu kan. Oh iya, ini. ada ice breakingnya juga Oh, Bang lah. kayak ini di pramuka tuh itu di anu di bawah puas orang nih. Lalu merasa nyaman lanjutakan naik. Lawan rame. Kami lanjutakan naik. Jadi akhirnya dibawa kawan ke Loksado aja. Kawan ini kada anu juga dulu karena ikan bisa hipnotis ya. Jadi anu aja sebujurnya kada ada anuan juga dah sampai itu lalu ke kamian. Ya. Tahun berapa yolah? Kadang nih keramian nih yang begaru tuh kah? Itu ke kamian tuh. Oh iya. Jadi akhirnya dianui kawan bahwa ada anunya asosiasinya. Ada asosiasinya. Lengkap di asosiasinya ada YouTube, ada apa-apanya. Jadi belajar di situ banyak akhirnya. Itu kawanan sudah lawan bagiannya nih. Jadi undang bagiannya ke ke Jakarta apa segala macam. 4 sekalinya ada ilmunya istilah. Berarti 2011 tuh juga ada ibaratnya transisinya pulang menggeser ke outbound ini. Nah, jadi mulai itu percetakan ini kan tapi kayak dulu lagi sudah banyak orang 4 juga ada lawan berpikir sudah juga. Banyak sudah kalau dulu sorangan aja ini kan sudah ada kota lagi sudah hampir kelurahan hampir bigan rumah ada sudah kan percetakan. Karena orang sudah tahu caranya lon anunya Bang lah tekniknya. Kalau ada duit yang penting ada duit nunggu mesin kan tinggal banyak banget sudah ini kan. Jadi tapi percetakan itu ada dibuang juga tetap masih jalan percetakan masih jalan. Melayani aja masih kayak bagian Pemprov, bagian Pemko kan. Termasuk gasan seorang juga di kegiatan-kegiatan outbound itu kan bola baliho, bola spanduknya gitu nah. Termasuk menggawi-gawi kayak ini tas apa segala macam kan. Ini kan ibaratnya nih Bang, apa nih masuknya nih lah. Kalau kelompok orang merchandise kan. Merchandise. Nah, jadi nang kayak ini nih produk pian nih. Ini kan sebenarnya lain produk nungka kosongan kan. Ya. Kita sablon sekarang tinggal tambah sablon apa-apa. Nah, ibarat kata Bang lah ini kita bergeser dari yang tadi kisah awal pian juga usaha tadi ke outbound kan. Nih kita ibaratnya intermedionya lah. Amon berusaha nangka ini kan ibaratnya di acara-acara kan banyak orang berbagi nangka ini juga. Iya. Kawa juga kah pian juga? Kawa juga. Jadi makanya itu karena di outbound ini ada membuang percetakan tadi kadang-kadang orang kan perlu nangka ini kalau karena link-link yang apa istilahnya jaringan yang dulu masih ada. Jadi tinggal ulahkan tas nangka ini jadi tinggal disablon aja lagi. Bujur banget. Lawan bedanya lawan orang kan kalau kami kan karena sudah tahu anunya bisa prosesnya lebih cepat kayak itu nah. Lawan yang ibaratnya ulun lihat Bang lah ini ibaratnya kawa juga digunakan gasan nang beban jamaah umroh. Kawa banget. Nang bebuan lakian potsnya atas. Kapan yang hendak pian kau masuk ke dalam nih kau diulahkan kapian. Kayak kesini leh. Ada kalau pian tuh kantong plastik yang hitam dulu kantong Doraemon sekalian jakanya banget. Nah jadi ke outbound tadi. Klien pertama outbound pian masih ingat lah. Buan mana? Ngagan kantong itu tengalih bang disambat sedikit maksudnya singkatannya tuh. Ya singkatannya. Tapi Balai Konstruksi Jalan apa kan ingatan. Ya tapi tempatnya di Banjarmasin di apa jalan ke arah Pelabuhan Trisakti itu tahun berapa Bang awal itu 2011 lah 2011an tuh itu pian sudah lawan yang kawan pian sampai di Bang ada apa Bang namanya Bang ulun kalau Pak lawan bagian Pak Yoyo Pak Catuk Pak Jaki Pak Sudirwo dulu Pak Maulani dulu kan berarti lawan yang bebuhan itu kekawanan HIPMI dulu kan itu beban sidin tuh memang apa lawan pian bergabung mulai awal juga Bang lah. Mulai awal. Jadi kisahnya itu kan kami itu sebenarnya bergabung pertama di HIPMI. Kemudian anak sama sesekolahan di Robani kan. Jadi berkawanan kayak itu lalu bergabung. Lalu jadilah Power Rangers nih. Jadilah Power Rangers. Dulu Poltos 5 ada Power Rangers. Tahu lah pian lawan Poltos 5. Poltos belum tahu. Tapi kan sok nonton lon. Nah, iya benar. Karena pian angkatan pian. Aman lon kan Power Rangers lang Ultraman. Jadi kekawanan lah ibaratnya Bang lah. Amon dasar kita sama-sama berkawanan tuh nang gawiannya positif aja. Iya. Ada dawan. Enak minum Bang enak. Ada ini aku ini. Ulun karakan deh. Kada kawa. Pian karakan maksud gua. Jadi ada sisi positifnya kekawanan sama-sama berusaha akhirnya usaha yang tadi tuh kawan menjadi usaha bersama. Ya Bang lah. Nah, itu awal tadi dan nang adalah Bang pas pian mau outbound. Boleh jalan dikisahkan lo Bang? Yang paling asik dan paling lucu dan paling mengena pian. Ikan mana disambat supaya ada nggak ikam kah?
tolong bang. Janganlah. Apa aja sarah pian aja ulun. Ulun kan utuh ini. Yang paling lucu tuh waktu yang di Loksado tuh bang. Yang bagian puskesmas Kabupaten Banjar gitu ya lah. Dinas kesehatan dah saja pian tuh. Dinas kesehatan Kabupaten Banjar, tapi pesertanya bagian puskesmas. Yang sulapnya dibongkar bagiannya. Oh, yang dia naik atas meja kan. Yang sudah manuk. Kagum sudah nih peserta yang lo bisa membengkokkan kunci kan? Kunci. Sekalinya di letoy-letoy kan bagiannya. Confident tinggi tuh. Itu paling kami bang. Yang sulap gagal. Ya, itu kan ada gagal. Bukan ada gagal. Tapi dibongkar bang. Itu ibarat kata tuh bang, lampu sulap merah lagi. Pas sulap kasumba. Bang. Ya. Ulun yang paling mengenal lagi nih. Adakah pian pernah mau outbound sekalinya kawanan pian sekolah? Gancak tetamu. Gancak lah kalau ada kawanan sekolah, kawanan kakak, ikam ading anu kalau aja. Itu gancak bana juga anu. Tahu aneh mbahnya bang. Tahu aneh. Astaga. Ikam anu kalau aja. Enggak. Ding sanaknya ini ya tuh gancak tuh. Enggak. Sampai di bagiannya tuh begayaan. Kita cek nah. Ini ada yang pinang dulu lawan sidin ya. Sampai kayak itu bagiannya begayaan. Berarti jadi ajang silaturahmi bang lah. Pernah ada sekali di Amanah Bogniopak. Jadi yang melaksanakan tuh Kominfo, Kominfo Kalsel kan. Tapi pesertanya bagian wartawan. Jadi bagiannya kita gionian ini aja. Yang pian lah pesertanya pesertanya wartawan ya. Yang tukang anunya wartawan juga aja. Itu tertawaannya lagi kami. Bujur. Jadi di anu bagiannya saya jangan ngalih-ngalih lah, tinggal aja. Jadi ibaratnya mungkin buahnya ada nang tahu bang lah outbound apa atau ada nang sepalih nang kalau tapi tahu. Jadi buatnya outbound nih selain kita melatih orang gasan apa bang? Apa bekerja sama, mencari solusi apa-apa. Itu juga apa yo merepres anu bang lah. Apa nih? Memang yang paling ngalih itu tantangannya tuh kalau kekawanan ya lah. Nah, wal ya, jangan bahkan itu yang kalau outbound masih mending pernah dulu waktu masih workshop nari Sumba jadi pembicara kayak itu nah di Palangkaraya tapi kebelujukan pesertanya ini kan sekalimantan kegiatannya di Palangkaraya pas di dalamnya tuh ada kawan belum hanya masuk ke masuk ke ruangan onyeng ya langsung canggih siapa ini ya abut bagiannya itu pembicara bagiannya itu kawanku aja. Salaman nah kita kisahan wae dulu kan. Apa ibaratnya pun namanya kawan nih Bang mulai bahari ya kan kawan. Hendak melawan sidin anu atlet tinju. Sambat ngan dingin lah paham aja sudah. Jadi ya siap Bang kayak itu kan. Tapi sidin mbah itu anu Bang ngumpati Bang sidin. Pamulaan aja tajak pengaruh dulu sidin ya lah. Ibaratnya jadi ajang silaturahmi melihat kawan yang jadi pemateri pulang rasa kayak apa gitu Bang lah. 2 kali ulun yang pernah anu yang kayak itu tuh ada sekali di sekolahan di Banjar. Jadi dikiau oleh sekolahan itu kan dia kawan mengisiakan hypnoteaching lah aja. Bisa aja ulun kan. Anu aja. Itu datang ke sekolahan ini sudah. Duduk dulu palah aja. Anu pembicara pertama belum tuntung lagi aja. Padangi ya. Itu sekali anu Pak masuk aja kan enggak ada apa-apa pian Pak aja. Karena dia melihat pian kau tang sidin anu merasa waktunya habis sudah aja. Masuk aja lo kan. Sekalinya pembicara pertama peguruan. Ini kayak yang berikutnya. Ini siswaku onyeng ini aja. Langsung anu kita ya di anu sidin dulu. Harus tandem lah anu peguruan seorang. Nah, ulun anu Bang lah. Ini kayak apa lah. Nih ada apa Bang lah pertama Bang. Ini gaya-gaya ini minjem duit. Itu mah maksud apa kalintuhot. Bang. Nang ibaratnya usaha kembah tuh keahlian piannya akhirnya jadi yang jasa juga kan tadi kan ada hipnotis apa-apa kan. Apa saja Bang nang sudah pian dapat akan dari apa yang sudah pian gawi, apa yang pian usahakan selama ini nih. Alhamdulillah Bang lah, ini juga tuh rumah bisi aja, alhamdulillah. Mobil walaupun kotak bentuknya masih bisi. Pian tuh Bang ulun buahnya. Amun mobil kada kotak kan ngalih. Ulun segitiga lah hendak mobil. Ulun kira pian tadi tuh yang mobil nang rancak atis bawah tadi. Itu ini, alahannya lah. Ini doanya itu Bang. Cuma kan sampai kalinya anunya. Yang ini dulu aja. Kalau apa Bang yang ini kan bawa rezeki benar. Cuma suruh ganti spion Bang. Kenapa?
Ganti yang spion tegonol sedikit ya. Karena semalam tegawil pulang. Sekalinya ganti spion gitu, kunci-kuncinya mengganti. Banyak memorinya mobil pian nih Bang. Oh, banyak banget. Bulan jakanya nak kisahkan Bang bisa banyak sensornya nih. Menggugung binian kayak kami situ. Ada. Kebetulan binian lagi yang ngongkorong. Jadi buat Nyai, Abang Onyeng ini luar biasa. Bang, apa yang sudah pian dapatkan, apa yang sudah pian terima setelah pian yang jurang wah ini nih. Bang Onyeng ini bergelut benar nah di dunia usaha, jasa dan lain-lainnya. Kedepannya nih, adakah pian rencana menjadi sosok yang lebih Onyeng lagi? Misalkan. Yang ada ini belum Onyeng mana lagi? Nah, kalau pian hendak menjadi calon wakil rakyat. Ya Bang. Jadi ketua RT Jakarta Kawa ya kalau. Ada pilih orang nggak pilih ketua RT selalu. Kada soalnya jadi ketua panitia, kada ketua panitianya aja. Ada harapan jadi ketua RT, Bian. Jarang di rumah. Tapi di RT ku tuh lucu. Kenapa? Jadi dulu dipilih pemilihan ketua RT kan. Ini kan udah boleh nyepil alamat Pian mah. Kada usah gina. Iya. Jadi tetawaan mang bagiannya seanuan tuh. Jadi pemilihan sudah pakai anu aja kita betulis ngagan aja. Bambung. Kada betulis ngagannya dikumpulkan berapa sih kung dapat. Jadi calonnya ulun, itu ada lagi bertiga kayak itu lah. Ulun bercalon Pian nih. Kada bercalon mah dipaksa. Iya. Alasan sudah supaya jangan dianu kan dibuat bagiannya. Jadi waktu itu sekitar ada 60-an orang. Ulun dapat 53 suara. Jadi sudah kawan dihitung 53 suara ini sudah pasti jadi ketua RT dah. Ya, bujur. Ulun kada hakun. Sebelahnya nih ada 5 suara. 3, 2. Jadi pas 60 lah. Nah, Julun yang anu nih aja yang 3 nih aja jadikan ketua RT, ulun jadi wakil RT aja Julun. Anehnya pian pembanyaknya maka pian anu. Jadi ya tetahuan bagiannya di dalam sejarah kada ada anu pemilihan. Tapi ada juga sejarah yang waktu kita di anu hotel tuh yang pemilihan ketua juga tuh. Yang di belakang panggung gadepak. Nah, itu tuh HIPMI. Aku di jam sambat dengar apa lah? Kada apa-apa. Iya. Kalau itu pemilihan HIPMI pas ulun jadi ketua HIPMI Banjarbaru. Itu kisahnya itu ulun boleh dikisahkan dong, nih Bang lah. Generasi ulun ini sebujurnya di HIPMI itu termasuk generasi Tuha. Ya. Ulun kan masih waktu Pak Dagmawan Jaya jadi ketua HIPMI dimasukkan sidin di HIPMI sudah ulun. Waktu itu kada tahu lagi makhluk apa yang ngagannya HIPMI ini kan. Iya, bener Kada tahu lagi pokoknya yang keempat di HIPMI. Ayo Julun kan. Di bidang ini aja sih. Kada tahu lagi apa organisasinya nih. Lawan waktu itu masih asik sorangan ulun tapi masih anu lagi lawan anu. Ya. Sekalinya di bawah sidin kita rapat ya sidin kumpulan ini. Kalinya banyak kekawanan. Banyak kekawanan pian juala. Kami kalinya Batagusai berganti Pak Dagmawan Jaya nih kan. Diganti oleh Bu Rini. Nah, Bu Rini ini dikumpulkan sidin ya yang bagian kami tadi terkumpulan pulang. Kami sampai ke Makassar, kami tulakan apa segala macam mani HIPMI Banjarbaru nih kan. Bujur. Habis begini nih disambung Pak Ahyat pulang menggantinya kan. Bujur Pak Ahyat Sarbini. Bapak Ahyat itu ulun ini kan termasuk tak tinggal nih yang senior yang belum lagi jadi ketua. Jadi habis Pak Ahyat tuh siapa lagi aja bagian Onyengnya lagi aja. Mas itu ada pemilihan itu. Iya, maksudnya ada pemilihan, cuman maksudnya yang tinggal yang senior yang baru ulun juga gitu nah. Jadi jangan kalau bisa banu aja. Ya sudah kita bulasan dua guys, siapa anu yang mau aja. Jadi dia anu ya. Masuklah bubuhan pian ke belakang panggung belakang panggung. Dan pada itu Bang Adul ada juga. Ada juga, Umpat juga memoto ke dalam belakang. Bang. Sekalinya si Ikung menendang anu meja aja ya. Si Ikung menapak-napak anu ya dikira hamukan di belakang. Saya juga ngomong pimpah. Ada tahu lagi bubuhan konco. Timbak keluar bisa baju anu ya. Itu kenangan mana Bang? Aduh. Karena ulun waktu itu MC-nya. Nggak kada pernah mengiyakin lah. Karena waktu itu ulun pengalaman pertama kayak ini gak bubuhan sih ini sekali ya. Dikira model tegang model kayak apa lah. Ulun mengira smackdown bujur di belakang salinya bagayaan. Empat anu keluar tuh kisah. Ada nang kisah baano bahinak kali apa julun nih. Wah, sekalinya drama. Nambe itu anyang gantinya Robi pulang kan. Nah, Abang Onyeng, habis itu Bang Robi. Nah, di itu menariknya kada boleh 2 kali atau 3 kali. Jadi satu periode sekali. Satu periode aja. Sekali.
Oh, ini berarti ibaratnya tuh memang sudah ada rules-nya Bang lah. Bang, berarti untuk rencana tadi Jaulun kembali menjadi wakil rakyat apakah kalau sampai wah ini belum Bang lagi lah. Ya. Sampai saat ini belum ada lagi. Jadi dulu lu ingat mana waktu bertemu lawan Agua Bang Ogi Pajak Nujuli kan? Ya, almarhum. Waktu itu Sidin sudah jadi wakil wali kota kan? Pas ketemu di kawinannya itu nah nih Onyeng ya. Neng kan bercalon aja Sidin. Dukung nggak Bang ulun bercalon? Didukung aja Sidin. Kena dulu Bang aja ulun melihat anunya dulu kayak itu nah. Kada anu juga waktu itu. Yang terakhir tadi kan bagian beberapa partai kan mengundang minta itu nah. Julun belum anu lagi. Karena Anda ini kan tokoh juga. Ujung-ujungnya bahasa anunya kada berduit juga Bang. Walaupun juga kan kada ada istilah duit anu kayak itu nah. Tapi lu merasa kada cukup juga bisa duit lagi. Lawan ulun keingatan bana anu pepadahnya Agua wali kota Panajmi Adani gitu nah. Apa aja Sidin teh? Jadi waktu Sidin hendak bercalon jadi wali kota dahulu, ulun kebelujon kancak Bu Mas Sidin kan. Jadi dikisahi Sidin. Nah kayak ini nyengai anunya jadi strategi kalau kita hendak anu tuh sih. Apa jadi logika pertama tuh Sidin orang tahu lawan kita dulu. Jadi misalkan tetamu nih di antara 10 orang tuh Onying, tuh Litik yang tahu kayak itu nah. Walaupun ada juga orang tahu Sidin itu siapa aja. Ibaratnya mindset orang tuh bisa langsung anu kita. Jadi tuh tahu dulu Sidin. Nah Ikam cek di wadah Ikam tuh berapa banyak orang yang tahu lawan Ikam. Kita. Jadi dihitung Sidin misalkan jumlah ini kalau anggota dewan lah misalkan aja dulu satu kursi itu Sidin 2.000. 2.000 tuh harus paling kada kali 5 dulu. 2.000 kali 5 berarti 10.000. 10.000 dulu yang tahu lawan Ikam Sidin. Harus anunya Bang lah. Yang tahu tuh maksudnya Pinando. Ini Onyeng. Kada itu bapak yang anu tuh. Nah, tuh kada tahu kalau bapak yang itu tuh atau mas yang itu tuh kada tahu lagi. Tuh dulu Sidin. Jadi misalkan perlu suara 2.000, berarti yang harus tahu lawan Ikam tuh 10.000. Imbah tahu tuh suka pulang. Kada suka Bang, kenal. Kenal tuh kayak apa? Anak Ikam ini, bini Ikam ini, rumah Ikam tinggal di sini. Itu kan lebih anu daripada yang tahu tadi ya lah. Nah, jadi dari yang 10.000 tadi Sidin, itu ambil 50%-nya. Berarti harus 5.000 kenal lawan Ikam. Harus 5.000 orang. 5.000. Ya, tahunan keluarga kita juga. Pokoknya kalau bertamu tuh sudah langsung Onyeng anak Ikam kayak apa? Anu saya tuh sudah mengenal sudah itu. Internal benar. Tuh 5.000 Sidin. Nah, karena habis itu pulang yang paling tingginya tuh mau. Jadi tahu, kenal, mau. Nah, yang mau ini minimal 2.500 tadi. Karena kita mau cari 2.000 kan. Sebenarnya kalau yang anu nih, jadi kalau yang hendak ekstrim tuh minimal yang mau tuh 5.000 kayak itu. 5.000. Jadi dari 5.000 tuh Sidin yang mau tuh Ikam bercalon gak? Iya bercalon. Oh bagus saya pantas aku siap mendukung Ikam. Nah, tuh mau Sidin. Jadi urutannya kayak itu. Jadi kenal, tahu, kenal, mau. Mencek kayak ulun kan mencoba kan di mana Julun dapilnya. Ulin ya. Ulun lihat ulun ini di mana kawan paling banyak kayak itu nah. Di Pramuka, di HIPMI kan, UMKM gitu kan. Itu hitung-hitung tuh kan sampai 1.000. Yang cagangan yang ulun pagak ini kan sampai 1.000. Makanya cagangan 10.000 kan. Juga kan sampai ini kada kawa mana ulun. Apalagi ulun kan berada di Guntung Manggis. Guntung Manggis tuh RT paling banyak, penduduknya paling banyak kayak itu nah. Jadi orang kalau bercalon di Kecamatan Landasan Ulin tuh kalau menguasai Guntung Manggis tuh insya Allah bisa jadi gitu nah. Luar biasa. Ini pas banget ini jadi tim ses sudah. Tepuk tangan dulu buatnya. Tim Pakul. Ternyata ibaratnya Bang lah kita bakawan non orang tuh ibaratnya ada juga yang ibarat sharing, berbagi ilmu dan ilmunya kalau juga kita ibaratnya kita ingat anak kita pakai kah kena kan Bapak. Jadi dari yang situ tuh ulun hitung Julun namun hitungan nangka ini jauh ulun habis itu pulang waktu itu kan ulun sadar di komplek ulun kan sekomplek lawan ketua DPRD lah. Maka partainya ini sama pulang. Julun kada harapan ulun nih. Di komplek seorang aja bisa kada dipilih orang apalagi keluar lagi gitu nah. Jadi julun lawan bagian mohon maaf Ibu julun waktu lawan bagiannya kan kada ulun. Jadi menolaknya tuh logis kayak itu bukan karena kita
Karena ada hitungannya tadi dari Pian Leh. Jadi untuk saat ini mungkin kalau yang ke depan mungkin kalau hitung-hitungannya sudah masuk mungkin Banu Jepang. Berarti ibaratnya Bang Onyeng ini siap, kada siap, insya Allah siap. Siap tuh. Siap, insya Allah siap. Jadi apa? Asal Jasidin tadi TKM. Tahu, kenal, dan mau. Nah, kada teman tapi mesra lah. Kada, itu TTM. Apalagi yang ada wadah duit, itu ATM. Ada tadi Anda kan. Bang, ini luar biasa, tepuk tangan sekali lagi, Bang. Buatnya tepuk tangan tahu sih kami ini. Karena ini, Bang, daging banyak banget yang kita dapatkan dari dagingnya ya, Bang. Ini dagingnya lemak kah? Lemak. Abang Onyeng mulai merintis usaha, kisah malam hari inilah. Mbah itu Sidin Bakakawanan, banyak juga pembelajaran yang kita dapatkan. Salah satunya juga tadi dilajari dalam hal dunia perpolitikan lah. Ya lo Bang lah bahasanya. Kayak politikus juga lo nih modalnya lah. Bobian nih, bawa. Kau aja. Tim juga lo nih, tim di belakang layar gitu. Kada kelihatan lalu, makanya lindung. Tapi Bang, harapan Pian, gasan kawanan, terutama Genjet nih Bang. Ini ading-ading kita Genjet ini Bang. Adakah yang hendak Pian sampaikan sebelum kita hendak mewarung ke lain pulang? Bakso di muka deh ya. Makanya. Adakah Bang yang Pian sampaikan, silakan Bang. Yang ngerasakan mana lah untuk yang generasi Genjet juga kan yang ada nih. Betul. Ini kan begawian kan sudah merasai lawan yang sejaman lah lawan ulun gitu ya. Iya, betul. Habis itu yang hanya ini Genjet nih kan. Jadi beberapa kali mencoba merasuk lawan Genjet nih. Memang Genjet nih termasuk amun kita kayak ulun nih pelaku usaha nih harus pintar-pintar mencari anunya. Betul. Genjet nih juga tuh diikat kada kawa kancang. Ya. Dilonggagi bukahinya. Nah, jadinya memang harus pintar-pintar kita manuinya. Manuinya manggamatinya bapaknya Bang. Dan kebelujukan ulun ini kan istilahnya lawan Genjet nih kawa merasuk kayak itu nah. Iya. Jadi apakah hendak bagiannya tuh ulun kawa mau empati gitu kan? Jadi apakah hendak ulun kawa di anui bagiannya juga? Nah, jadi itu Pang kalau anunya. Jadi kalau dengan Genjet ini memang kalau untuk saat ini orang Genjet tuh bosanan juga kan. Ya. Sebenarnya bukan bosanan Genjet tuh kayak ulun kayak merasa juga karena kita yang beranu di kreatif nih kadang-kadang kada di satu hal yang bila kada sesuai dengan passionnya bisa kada anunya. Berarti tapi kalau sudah sesuai passionnya ini memalaman bermingguan banu digawinya. Mengumpati seperti air yang mengalir berenang di mana wadahnya berbentuk lop juanya. Misal bentuk bintang juga. Tapi masukkan kulkas pulang jadi batu es Ya jangan sampai dimasukkan juga jadi batu es. Karena baku benar kan. Berarti itu pesannya jar Kak Onyeng atau Bang Onyeng buat kawanan adik-adik Genjet lah. Harus bisa untuk memaksimalkan diri Bang lah. Contoh kan kayak ini ya lah, kayak podcast kayak ini lah bagiannya tuh pasti bisa mengumpati bahkan lebih bagus dari kita sebetulnya anunya ya lah. Cuma kadang-kadangnya masih pilnya tuh yang belum lagi untuk membedakan lawan ada yang ibaratnya harus dibenahi dalam diri yaitu rasa malas dan mager. Nah, iya kah Bang? Jadi persoalan ulun ini sebenarnya malas ya kalau kada juga. Kada nih kalimatnya itu sebenarnya persoalan ulun itu adalah malas. Cuman ulun malas untuk menyelesaikan. Nah itu makin double malasnya. Jadi kan ada tuntung-tuntung ya kalau. Nah kayak Bang banyak amun bapandir lawan bobuhan kuantum. Kita diputar-putar. Belum putar lagi. Oh iya. Ini kan, belum tebak-tebakan lagi ya kalau. Nah. Saat terakhir. Ini esok kita kenegaraan kita aja. Upacara. Outbound kenegaraan. Outbound kenegaraan. 4 kah? Maka kita ranau janjinya. Outbound kenegaraan 4 kah? Kada dapang ngabarnya pian nim lemboin. Kosong bukan sekalinya di kandangan. Ya tay negara situ. Dan mau outbound lapangan mana kita. Jadi Bang satu kata Bang atas pembicaraan dari kita semua berapa waktu kita nih. Lebih 1 jam. Liwar benar ini Abang nih. Alhan pada Pres Teguh lagi nih lah. Pantas saya kada kerasaan apa. Tapi belain lawan Pres Teguh. Nyaman malah isinya. Kada deminya. Yanti. Amat sini Bang. Ada, bisa Amat Sidin juga akhirnya. Kadang kalau Yanti itu wani menagih tangannya. Ini Amat lagi ke tangan lah. Oh Amat nih, baik. Kenapa kada ada tahu Pian? Kenapa deh?
kan 96 tuh sudah bangun pia nih. Apa nih tamu semalam. Jadi amat nih kemungkinan ada berjalanan. Lawan pia tadi? Kada, lawan acilnya pia, satu hal lagi orangnya. Bang, satu kata Bang atas pembicaraan kita malam hari ini Bang. Ya, semangat kakak. Nah, jadi kawan anai, apapun yang ikam lawati, apapun yang ikam hadapi, jangan kada ingat awalilah dengan niat dan juga semangat. Karena amun niat aja, tapi kada ada semangat-semangatnya, ya pambahnya. Kayak Bang Napi ini jadinya. Nah, itu makanya. Kejahatan terjadi kalau tidak hanya ada kesempatan ya. Mbak Bang. Tapi kena ada niat dari pelakunya ya. Waspadalah, waspada. Aro, mau mana bangun yang ini? Banyak iklan hari ini. Bang, nih keseruan kah? Kada. Aku menawagi ikam 250 lu nah, tap. Udah di warung berjualan nih, mah jualin dah. Menang itu udah kita nah. Jangan kada ingat bubuannya nonton terus podcast Warung Poros di channel YouTube Poros Kalimantan. Dan jangan kada ingat follow Instagram kita, YouTube, habis itu TikTok dan Facebook ya, Poros Kalimantan. Ingat, Poros Kalimantan. Yang ada gambar anunya. Wah, P-nya. Itu ya. Yang asli kan ada P-nya. Nah, lawan juga jangan kada ingat. Iklan juga sekalinya lah. Bah, mengkada itu bos kayaknya nggak sangit. Jangan kada ingat juga baca berita yang terupdate, terhot dan terrame berita-berita kita hanya di www.poroskalimantan.com. Tepuk tangan dulu dong, Poros Kalimantan. Wow. Baik, saatnya ulun daripada memberi muar lawan sini dijual di sini tas 2,5 tadi. Ulun King Mores atau Oto Linik dan Onyeng Kuantum. Onyeng Kuantum Inspirasi. Sampai jumpa. Dadah.